mungkin pada saat si anaknya sudah mati rasa terhadap ayahnya, ya terus deng kena lah situasi yang ternyata aku tetap butuh ayah. Tadi kan kita ngobrolin bahwasanya bapak-bapak itu kan sebenarnya sayang, cuma dia itu sebenarnya sayang atau enggak sih, kayaknya kayak nggak nunjukin gitu. Itu kayak yang aku ngobrol sama temen aku tuh kayak gitu. Karena aku sama ya mungkin emang suka sama suka nonton Naruto tuh, jadi setiap sore biasanya tuh kita kayak nonton bareng Naruto, nonton bareng, kayak quality time-nya itu kayaknya nonton sih sebenarnya. Maksudnya mungkin kita itu bukan buat berdebat, buat kusir apa, lebih ke maksudnya tuh di zaman sekarang metodenya tuh caranya tuh seperti ini. Cuma pengen ngasih tahu itu aja sebenarnya, tapi mungkin caranya kita juga belum bisa pas di tengah-tengah gitu nggak sih. Belakangan aku tuh suka film-film yang berbaur kayak gini, tentang kayak konflik-konflik di keluarga, karena menurut aku semua itu berawal dari keluarga. Semua perubahan besar itu berawal dari keluarga, dan keluarga terdekat kita itu bisa jadi ladang pahala, ladang amal kita untuk benih-benih di suatu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kristen mulai nggak? Kali ini di bulan Maret, aku sama Bunda ingin melanjutkan obrolan kita yang udah terbiasa setiap bulannya pasti kita ngeluarin waktu buat ngobrol kayak gini. Di bulan Maret ini alhamdulillah jadi bulan yang spesial, bukan Maret yang spesial, tapi alhamdulillah di Maret itu bertepatan sama hal yang spesial banget gitu. Ramadan is coming. Kali ini kita rencananya mau ngobrol apa, Bun? Pengen ngobrolin review film sih, yang nanti nonton, yang Bunda nonton, yang kita sama-sama nonton. Di antara film-film, banyaknya film yang udah kita tonton nih di tahun 2025 awal-awal ini, kira-kira menurut Bunda yang paling berkesan dan bikin Bunda wow tuh, gitu ya, ngena banget lah gitu di hati, kira-kira film apa? Kalau aku dulu ya nih, kalau aku tuh film ini sih, Perayaan Mati Rasa ya. Ya, itu berkesan sih buat Bunda. Sama satu lagi yang kita nonton bareng di rumah, How to Make Billion. Iya itu intinya. Apa namanya judulnya? Intinya film pokoknya yang cerita tentang cucu dan nenek. Iya. Ya itu berkesan. Coba nanti duluan aja deh, DVD nyaman tuh. Perayaan Mati Rasa. Gue cuma pengen jadi kayak lo, tak? Mama bangga sama lo. Apa-apa lagi sih? Semua beban seperti tekanan air yang bikin gue gak bisa ngerasain apa-apa lagi. Apa kabar kamu? Kata mama lagi sibuk ya? Yan buru-buru, Pak. Mau audisi. Tenang. Kamu kenapa sih? Papa mau karir kamu sukses. Kamu kasih contoh yang baik sama orang-orang. Tapi kalau kamu bersikap kayak tadi, harus Papa tegur dong. Semakin dewasa, kita harus terbiasa sama yang namanya perubahan. Ya, namanya juga hidup. Pokoknya Mama doain, mudah-mudahan anak-anak Mama sukses. Lo happy nggak sama lagu-lagu yang band lo udah buat? Poinnya kan itu, Din. Gue tetap bisa ngejalanin mimpi gue. Jadi kondisi Mama bisa lebih baik. Titip mama sama Ade ya. Pokoknya apapun kondisi Mama, kamu ngomong ya, Bang. Mama nggak mau dibohongin anak-anak Mama. Oke. Lo tuh sakit ya? Urusan yang lebih penting daripada keluarga apa sih, anjing lo? Bisa lo ngomong sama gue ya? Iya bisa lah, lo gila tau gak? Pertanyaannya gak ada yang bisa lebih relevan ya? Halo tak, gimana mama? Ini udah serangan kedua gitu. Aku nggak bisa ketemu lagi sama mama. Bercanda, Bang. Jadi film Perayaan Mati Rasa tuh filmnya jadi filmnya tuh si Umay Shahab ini ngangkat tema kedekatan antara ayah sama anak gitu. Dan kalau dari Bunda gimana? Kalau dari Bunda itu suatu ide yang keren ya. Selama ini kan
nggak semua keluarga bisa punya rezeki akrab. Tapi juga bukan berarti kebanyakan keluarga nggak ada keakraban itu. Mungkin cuma caranya si ayah masih ini berbeda. Jadi padahal sebenarnya pasti perhatian, nggak mungkin rasa sayang itu nggak didatangkan sama Allah kan. Cuma ada satu Bunda mau review film tentang perayaan mati rasa. Itu sebuah karya Indonesia perfilman ya, yang beneran keren, yang tidak ada bumbu-bumbu cinta perpacaran atau apalah selain jatuh hati gitu. Walaupun mungkin ada sedikit bahwa si cewek ini, anak tetangga itu kalian memperhatikan, tapi udah gitu. Tapi sebenarnya kenapa? Kan judul perayaan mati rasa. Kenapa sebuah mati rasa perlu dirayakan? Apa itu hal untuk mensyukuri keadaan atau bagaimana? Ya, perayaan itu apa ya maksudnya? Kalau dari sudut pandang lagi, perayaan mati rasa. kenapa perlu untuk dirayakan? Mungkin Apa sebegitu penting untuk dirayakan? Mungkin pada saat si anak yang sudah mati rasa terhadap ayahnya, ya terus kena lah situasi yang ternyata aku tetap butuh ayah. Tapi sebenarnya bukan cuma tentang ayah doang sih, kompleks. Jadi dari anak ke ayah, anak pertama ke anak kedua, sampai semua keluarganya saling bersih. Tapi memang pertama dari anak ke ayah sih. Iya. Dan mungkin sebenarnya bukan ternyata aku butuh ayah, mungkin bukan itu. Ternyata sebetulnya selama ini aku tuh sayang loh sama ayah. Tapi apa namanya, nggak bersambut, atau mungkin sebenarnya bersambut tapi caranya nggak ketangkep gitu loh. Karena kita kurang memahaminya. Nggak saling nggak pas aja gitu. Tapi beberapa ada yang nanya dan kepikiran, aku juga nggak tahu aku kepikiran banget, tapi kadang-kadang kayak kepikiran itu. Jadi kan kalau ibu orangnya kan suka mengungkapkan gitu ya, suka mengungkapkan, suka menunjukkan bahwasanya aku sayang banget gitu. Kalau bapak kayaknya rada susah untuk mengungkapkan, suka dipendam. Kenapa ya? Kenapa bapak lebih susah untuk memendam padahal sebenarnya itu sayang gitu. Iya, kayaknya Bunda tercetus ide nih. Kalau dari cerita yang barusan Nazif, bapak itu susah mengungkapkan. Padahal dia punya sebenarnya sayang banget. Berikutnya gitu. Bunda pengen ngobrol sama Nazif. Podcastnya adalah Nazif nanti akan menjadi calon kepala keluarga, calon ayah. Nantilah ya berarti harapannya seperti apa. Oh ya, terus Bunda mau lanjut kemarin atau hari apa nanti sama Cita yang baca buku judul apa tuh, yang ternyata teman Nazif juga baca terus reviewnya kemarin ternyata aku sampai detik ini merasa ayahku sebenarnya sayang ngasih sama aku gitu. Yang tadi barusan bukunya apa tuh? Itu barusan tadi kita ngobrolin. Oh gitu. Barusan kita ngobrolin. Bukan judulnya tapi lebih ke di peran terasa. Itu tadi kan kita ngobrolin bahwasanya bapak itu kan sebenarnya sayang. Cuma dia itu sebenarnya sayang atau enggak sih, kayaknya kayak nggak nunjukin gitu. Itu kayak yang aku ngobrol sama temen aku tuh kayak gitu. Tapi kalau dulu Bunda itu ayahnya Bunda gitu. Gitu juga sih, atau soalnya kan kebanyakan ayah aja normalnya gitu ya. Bukan normal sih sebenarnya, kebiasaannya kayak gitu. Rata-rata ya. Mungkin yang memang dikasih maunya nggak mudah mengungkapkan ya. Tapi bukan berarti nggak sayang. Iya. Bukan berarti itu bener ya. Beda loh. Iya, bukan ya, tapi emang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya, maksud aku caranya macam-macam aja. Bukan gitu sih, nggak kurang tepat aja nggak sih? Iya, sedangkan yang dibutuhkan kebanyakan anak-anak itu adalah aku mau akrab sama Bunda, aku juga pengennya seakrab itu juga sama ayah gitu nggak ya? Iya. Gitu. Ya mungkin itu untuk next kedepannya perlu saling transparansi. Dari film Perayaan Mati Rasa yang Bunda dapat apa kira-kira setelah kita nonton 1 jam lebih kira-kira? Iya, 1 jam ya. Ya itu jadi bekal sih. Sebenarnya para ayahnya juga nonton lah gitu. Nonton bareng sama anak-anaknya atau nonton sendiri juga nggak apa-apa lah. Tapi yang paling nggak semoga setelah nonton dapat insight gitu. Yang Bunda dapat? Oh iya ya, yang Bunda dapat ya. Itu loh. Yang Bunda dapat adalah itu sebuah gambaran bahwa ternyata banyak anak-anak yang sangat berharap ada perhatian, ada koneksi, ada keakraban. Kalau aku yang aku dapat adalah
ada wujudnya tapi ternyata sosoknya nggak ada. Itu juga yang itu juga yang ada di negara kita. Maksudnya kenapa film itu relate, karena film itu tuh kayak mencerminkan negara kita. Ya. Kita bukan kekurangan bapak, tapi kita kekurangan sosoknya. Oke. Makanya negara kita tuh jadi kayak top 3-nya banget lah gitu. Fatherless gitu Nah, lah. Oke. Nah sekarang ngobrol nih, kalau tentang misalkan ngobrol tentang ayah, tentang hubungan ayah dan anak, kan Nazi udah seusia ini gitu ya, udah dengan banyak perjalanan pengalaman warna-warni dari bersama ayah gitu. Kan kalau dari Bunda nih kan lebih, jadi pada saat anaknya umur segini udah menyadari keadaan itu, apa yang ingin Nazif usahakan supaya lebih akrab? Itu pertanyaannya kayaknya beberapa bulan lalu juga kayak ada pertanyaan Nanti ini, teman-teman juga ada bisa pertanyaan sih. ini, tapi juga sampai sekarang bingung apa yang ngerepinnya. Ya kalau teman-teman masih kasih komentar nanti apa yang aku udah pernah gini loh kayak aku, tapi ternyata ayah aku cool aja, ya udah be aja gitu, nggak ngasih respon apa-apa. Atau ya aku pengennya gini, ya tulis aja. Atau mungkin sebenarnya aku sama ayah udah beberapa kali ngobrol, cuma kitanya aja yang kayak ketemu di Belum tengah-tengah, masalah. tapi mungkin lagi jalan di proses aja. Ya lagi berproses semuanya. Dan di usia Nazif semoga juga lebih memahami bahwa ayah-ayah atau siapapun lah teman-teman Nazif yang berharap lebih akrab, mungkin ayah-ayah kalian juga masih berproses. Dulunya mungkin dia juga tidak mendapatkan seakrab itu, bahwa sekarang aku tahu gak sih, aku tuh lebih akrab sama anak aku ketimbang aku akrab sama ayah aku dulu gitu kan, bisa jadi gitu. Oke. Kalau ngobrol tentang ayah, ada nggak momen Bunda yang paling benar terngiang-ngiang berkesan banget sama ayah? Apapun deh. Ada dua sih sebetulnya. Waktu itu sempat satu mobil bertiga aja, Bunda, ibunya Bunda sama bapaknya Bunda yang jadi perempuan itu pada saat sudah menikah, pokoknya pahala itu ada di suami, kita ngadain apa yang suami ini. Nah, satu lagi momennya adalah pada saat bulan-bulan itu di tahun 2000. Oh jadi yang pertama tuh lagi naik mobil. Itu yang pertama ya, mobil Lagi naik mobil terus bertiga. lagi ngobrol bertiga. Oke. Oh lagi diskusi lah intinya gitu ya. Iya, lagi ngobrol biasa. Terus ngobrolin itu pahala istri itu, perempuan itu setelah jadi istri dia di pihak Itu lagi mau mendekati menikah atau jauh, masih jauh? masih jauh, belum nikah. Yang kedua adalah di 2006 Januari sih, itulah telepon karena Bunda udah lagi di udah beda pulau. Beda pulau, teleponan sama Itu kasar banget sih pas ini. Pak ada ibu nggak, nah gitu tuh, Pak ada ibu nggak, oh ibu lagi pergi, oh ya udah Pak gitu, nanti aja saya telepon lagi. Nah sekat itu ya gitu, kalau gitu tuh gitu, maksudnya yang Bunda rasain ya udah, yang pertama cari ibu nggak ada, ya udah gitu, bukannya harusnya Bunda menyadari itu, harusnya itu kenapa sih sering nggak ngobrol aja gitu. Dan ternyata itu kayak obrolan terakhir gitu. Dan ternyata emang bener obrolan terakhir sama bapak waktu itu gitu. Ya itu kan pengalaman sama bapak yang paling berkesan tuh itu. Kalau aku ditanya pengalaman yang berkesan, mungkin aku bakal jawab nonton sama ayah sih, karena aku bingung yang lainnya. Kalau saya ngobrol sama ayah ada satu film, aku lupa filmnya apa, itu tuh aku sama nyampe ke tahun lepas. Yang kedua karena aku sama ayah mungkin emang suka sama-sama suka nonton Naruto tuh, jadi setiap sore biasanya tuh kita kayak nonton bareng Naruto, nonton bareng, kayak quality time-nya itu kayaknya nonton sih gitu. Dan kadang itu keakraban itu bukan harus segala sesuatu yang ngobrol gitu ya. Iya. Menikmati kegiatan bersama dalam diam itu pun termasuk merasa kangen kan. Oh iya, ternyata kita sama gitu. Karena quality time setiap orang beda-beda gitu ya. Gitu sih. Ini masih satu film review terus bercabang-cabang. Film apa lagi ya? Kalau tadi Bunda sempat bilang tentang how to make view. Itu juga hubungan antara. Kalau kita lihatnya kan how to make before grandmother, jadi bagaimana mendapatkan pilihan gitu kan setelah kedua meninggal. Iya. Nah itu
Dari film itu kan aku kayak ngeliat si cucu ini kayak berusaha banget dapetin ini, makanya dia berusaha buat ngerawat neneknya, dapetin hati neneknya, sampai akhirnya si cucu tuh ngerti, iya sih aku bukannya mengejar ngejar itu, tapi aku harus ngejar yang Nah, sejelasnya gitu. ya itu, jadi kita ngobrolnya jadi yang paling mati rasa itu hubungan anak dan orang tua, yang How to Make Billion itu Bagaimana menghadapi, levelnya naik lagi dari ya intinya bagaimana menghadapi lansia, iya sih, ya kan. itu juga ya. 3 generasi berarti kita bahas nih. Tapi memang coba yang kayak Nazif sekarang ini lagi ada pengalaman menghadapi orang tua sama menghadapi nenek. Kayak mana tuh rasanya? Kalau misalkan Evan bisa akrab itu kan enak ya gitu. Kalau ada kendala-kendala apa yang gak enak sih gitu, susah banget ngomong sama bunda sih, bunda ngotot banget gitu kayak hal kayak gitu, gimana rasanya? Apa ada nggak sih perbedaan ngadepin bunda, levelnya bunda Maya sama levelnya yang lebih naik di atas? Kalau menurut aku levelnya bunda sama aku emang gapnya jauh. Cuma bunda itu di umur, maksudnya di posisi bunda itu masih open mind gitu loh, masih terbuka dengan zaman. Sementara kan yang dan umurnya di atas sana gitu kan, umurnya di atas sana itu menurut aku karena mereka mungkin ya itu sudah menjalani, sudah melewati pengalaman yang belum kita lewati. Jadi kayak emang kayak gini gitu loh. Sementara ketika kita udah menurut kita tuh sebenarnya kayak gini di zaman sekarang kayak begini loh, pengen ngasih tahu kayak gini, cuma kayak enggak, harusnya kayak gini dan gini. Jadi kayak sudah ada temboknya. Tapi mungkin sebenarnya orang tua juga ada kayak gitu sih. Beda orang tua beda juga kayak gini menurut aku. Jadi ya tinggal kita untuk pintar-pintar menghadapinya sih. Ya, dan itu film How to Make Billion itu ngajarin kita untuk tadi aku bilang iya ulang lagi. Iya, maksudnya dari Nanzi dapat apa tuh dari insight yang Nanzi dapat dari film itu, dari tontonan itu, terus Nanzi aplikasikan, apakah Nanzi udah merasa oh iya aku harus ada gini gitu? Kalau dari nonton film How to Make itu jujur aku belum 100% ngaplikasiinnya, tapi dari film itu aku dapat bahwasannya gimana caranya kita bisa lebih mudah ngakrab, lebih mudah berbaur, bonding sama nenek kita. Bukan cuma nenek kita sih, orang yang lebih lanjut usia. Iya. Kan, karena ternyata setiap gap usia itu punya cara komunikasi yang berbeda-beda. Iya. Di situ uniknya gitu, ya kan? Iya. Misalnya ada bapak ngomong ke anak kecil ngomongnya kayak gini, ke anak yang remaja ngomongnya kayak gitu, nggak bisa disamain. Karena ntar ditangkapnya juga beda, gitu gak sih? Iya. Kalau disamain anak-anak bakal kayak orang-orang tuh yang audiens yang ada kayak apaan sih gitu. Kalau menurut aku ya gitu. Kalau menurut lu gimana? Ya gitu, karena mungkin di zamannya dia seumuran kalian ini sekarang kan beda ya situasinya, dan apa yang terpola di ini kan berbeda. Dan juga mungkin nggak tahu ya Bunda, namanya Bunda juga belajar, mungkin kalau Bunda terlalu bukan berekspektasi, terlalu bolak-balik ke pencipta Allah, tapi kadang Bunda ya Allah ini kenapa ya, maksudnya kadang Bunda yang levelnya juga nggak terlalu jauh sama Eyang karena Bunda anaknya, kadang salah ngomong apa ya, membuat emosionalnya Eyang, ya Allah gitu, mungkin tetap harus kita sisipin nggak ya Allah supaya lembutkan hatinya Eyang, bisa mendengar dan memahami apa yang maksud kita sampaikan gitu loh gitu. Sebenarnya maksudnya mungkin kita itu bukan buat berdebat, kusir lupa, lebih ke maksudnya tuh di zaman sekarang metodenya tuh caranya tuh seperti ini. Cuma pengen ngasih tahu itu aja sebenarnya, tapi mungkin caranya kita juga belum bisa pasti tengah-tengah gitu nggak sih? Iya, dan mungkin Bunda mau sampaikan entah ke Nazi atau ke siapapun yang nanti akan menghadapi orang tuanya menjadi levelan Eyang, lansia apapun itu sebutannya, ya bersabar ya, karena kami mungkin dengan pertamanya usia kami walaupun juga akan menurunkan fungsionalnya organ-organ kami gitu. Jadi minta maaf dari sekarang, semoga kalian terus dikasih kesabaran menghadapi
orang tua kalian masing-masing di saatnya lansia itu ya. Makasih ya, semoga Iya, ya soalnya semoga apa ya, soalnya kan ada kayak kalau sekarang baru udah banyak tuh bermunculan Ya. sekolah mempersiapkan apa jadi orang tua, ya. tapi nggak ada sekolah untuk mempersiapkan menghadapi lansia. Coba nih Nggak ada kan, belum ada. Iya. Tapi Karena itu iya, menurut aku penting sih, karena emang karena Masya kalau Allah kalau kita nggak kuat, kita juga bakal gitu. kebawa emosi. Karena menurut aku menghadapi itu butuh 1001 cara sih. Soalnya kalau nggak kayak gitu kadang suka kayak apa namanya, udah benteng sendiri gitu. Kalau begitu loh. Maksudnya bukannya gimana, tapi emang kenyataannya gitu. Nggak tahu kalau yang di tempat lain ya. Iya. Dan mungkin teman-teman bisa sharing juga ya, maksudnya cara berkomunikasi di rumah kalian yang ada. Ya maksudnya di rumah kalian kalau ada neneknya, kakeknya, atau mungkin nggak harus satu rumah tapi beda rumah, terus kadang-kadang ketemu tuh, aduh. Tapi mungkin di teman-teman juga ada yang punya pengalaman asik, tahu punya nenek aku yang kayak gini gitu. Itu bisa di sharing, maksudnya itu bisa jadi menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang lain untuk ya mengingatkan juga bahwa kan kita tetap harus hormat dan baik-baik bersikap kepada orang tua dan atas-atasnya lagi gitu. Belakangan aku tuh suka film-film yang berbaur kayak gini, tentang kayak konflik-konflik di keluarga. Karena menurut aku semua itu berawal dari keluarga. Iya. Semua perubahan besar itu berawal dari Betul. keluarga. Dan keluarga terdekat kita itu bisa jadi ladang pahala, ladang amal kita untuk benih-benih di surga nanti. Ya, Amin. Iya. kalau menurutnya gimana? Iya. Nggak, maksud setuju loh itu. kalau menurut Iya. bukan kalau dari Bunda sendiri Mm-mm. film yang Bunda suka tuh gimana? Ya itu. Kayak gitu Ya juga. sama Hampir-hampir maksudnya, gitu. walaupun memang kadang kepancing emosional ya, Iya, cuma iya. ilmu yang kita punya, apapun pemahaman agama yang kita dapat, Hmm. kalau bisa kan bermanfaatnya buat kita dulu, terus circle yang terdekat dari kita gitu kan. Iya, iya. Kalau misalkan kita punya ladang itu terdekat, ladang itu deket banget sama kita, kenapa nggak kita pakai ladang itu? Kalau misalkan berikutnya terus bisa kompakin di ladang itu, baru kita menyebar ke ladang berikutnya itu gitu kan. Ya gitu, semua berawal dari keluarga sih. Coba kalau misalkan ada Tapi memang sih semua berawal dari keluarga. Tapi memang ada susah juga untuk memulai itunya. iya, Karena rasanya tuh lebih gampang, lebih mudah untuk memulai di luar dulu, nggak sih? iya, nanti kan itu ya. Bukan gitu sih. Karena menurut aku beberapa juga gitu, kayak lebih mudah ngobrol di luar. Karena di luar kayaknya lebih gampang, lebih banyak yang apresiasi, lebih banyak di. Ini kayaknya bisa sementara- lanjut berikutnya karena panjang nih kalau mas. Nah, sementara di dalam keluarganya itu kan mungkin di Ada luar sana ya, di luar bermasalah. sana kayak gitu deh, ada Paham, masalah-masalah paham, gitu. maksudnya. Tapi di luarnya mereka kayak makanya jadi kayak cari pelarian di luar. Iya, paham sih. Paham Tetap, kan, paham kan? tetap harus ngambil sesuatu dari ilmu atau pengetahuan sesuatu dari luar dulu, kita dapat, baru kita transfer, kita aplikasikan di dalam sini gitu. Bukan itu kan itu. Bukan, jadi apa ya? Belum salah. Nih, maksud aku tuh begini. Kan tadi kan aku bilang memang harus dimulai dari rumah, dari Iya. keluarga. Cuma memang itu tuh dimulainya memang rada susah, rada ribet ya kan. Dan kenapa banyak orang-orang itu milih keluar aja Ya. daripada Maksudnya keluar memulai aja tuh berdakwahnya di luar, memberikan atau manfaatnya keluar daripada di luar, daripada di rumah. dalam rumah. Karena mungkin di rumah sendiri udah kayak banyak masalah, susah ini, susah bonding, susah akrab lagi. Iya. Ntar di luar rumahnya itu kan dia dapat Kadang suka lebih dapat apresiasi atau dianggap. lebih dianggap daripada di rumahnya. Makanya dia lebih udah aku keluar aja daripada di rumah Iya. gitu ya kan. Ya, berarti orang-orang rumahnya harus belajar juga untuk memberikan apresiasi atau menganggap bahwa ada ini loh gitu kan. Udah pernah diproses itu nggak? Ya mungkin pernah. Jadi tapi masing-masing dari kita mungkin juga ya segala tumpahan itu kan bisa kita tumpahkan di rumah ya. Keluarga terdekat adalah orang-orang yang di rumah itu sendiri. Jadi harusnya kalau kita bisa menumpahkan kesal di dalam rumah itu, berarti kita juga harus menumpahkan banyak apresiasi di rumah itu gitu. Gitu aja mungkin mulainya. Ya. Apa nih? Bunda dari Bunda closing statementnya.
Closing statement, oke. Dari 2 film yang udah kita tonton, udah kita obrolin tadi sedikit-sedikit, mungkin udah bisa kasih closing statementnya. Iya. Apapun isi film itu, semoga yang kita tonton itu bisa kita ambil manfaatnya ya, dan kita aplikasikan. Karena kalau kita cuma sekadar tontonan kayaknya hiburan aja sih, bukan berarti nggak berguna, tetap berguna. Tapi kalau misalkan memang ada manfaat yang bisa kita ambil untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, why not? Oke. Terima kasih. Kalau aku 11-12 kayak Bunda. Sekian untuk episode kali ini. Jangan bosan-bosan nonton aku sama Bunda. Oke. Assalamualaikum, pamit.